Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam sebuah proyek tentunya kita memiliki risiko. Bagaimana proses pengelolaan risiko dalam proyek dan apa saja yang harus dilakukan? Mari kita simak video berikut ini. Semoga bermanfaat dan selamat mengikuti. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Project Risk Management sebagai salah satu bagian dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Nah, pada chapter-chapter sebelumnya kita sudah belajar bagaimana menyusun sebuah project plan, di mana sebuah project plan itu disusun berdasarkan analisis tim proyek terhadap situasi, kemudian informasi-informasi yang didapatkan terkait dengan proyek, dan asumsi-asumsi yang kita bangun dalam mengerjakan proyek ke depannya. Nah, tentunya kita juga perlu menggunakan proses, tools, dan teknik yang mapan sehingga kita memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan proyek ke depannya. Project plan itu adalah sebuah rencana terbaik untuk mencapai kesuksesan dari proyek yang kita susun. Nah, tapi di dalam pelaksanaannya ada faktor-faktor eksternal, dinamika dari lingkungan proyek yang akan memberikan dampak terhadap eksekusi proyek yang kita kerjakan. Adanya dinamika lingkungan ini akan memberikan satu potensi kegagalan dalam proyek kita. Ketidakpastian ini juga berasal dari keterbatasan kita sendiri sebagai tim proyek dalam menerima informasi, menganalisis, dan mendapatkan data-data yang mendukung dilaksanakannya sebuah proyek. Nah, ini yang disebut dengan risiko dari proyek. Oleh karena itu, kita perlu melakukan project risk management sebagai salah satu input di dalam project plan yang kita susun. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah project risk management ini bukan untuk menghindari risiko proyek. Risiko proyek itu mau tidak mau akan tetap ada kemungkinan untuk terjadi. Risiko proyek adalah ketidakpastian atau suatu kejadian atau kondisi yang bila mana terjadi ini akan berdampak terhadap tujuan proyek. Jadi kalau kita punya sebuah goal dalam proyek, ini bisa terancam dengan adanya risiko proyek yang mungkin akan terjadi sewaktu-waktu. Nah, dampak-dampak yang terjadi dalam proyek itu bisa jadi mempengaruhi lingkup, jadwal, biaya, atau kualitas dari proyek yang kita kerjakan. Nah, manajemen proyek ini berfokus pada identifikasi, analisis, dan strategi untuk merespon risiko secara efektif dan efisien. Nah, dari mana risiko-risiko yang akan muncul? Nah, kita bisa mengkategorisasi risiko berdasarkan sumbernya, yaitu eksternal. Yang pertama, risiko yang muncul terkait pemerintah, terkait pelanggan, terkait pasar, yang intinya berasal dari luar tim proyek. Kemudian ada risiko yang berasal dari aspek teknis, di mana risiko yang muncul atas perubahan-perubahan teknologi. Kemudian ada juga risiko yang masuk kategori dalam orang, atau risiko yang muncul terkait dari anggota tim itu sendiri. Kemudian ada risiko yang muncul juga dari organisasi terkait manajemen, terkait tim pelaksana proyek, dan lain-lain. Kemudian ada risiko yang terkait dengan kegiatan manajemen, dan juga ada risiko yang tidak dapat diprediksi dari mana munculnya. Nah, apa saja elemen risiko yang perlu kita kenal untuk mengidentifikasi sebuah risiko yang mungkin akan muncul dalam proyek kita? Yang pertama, peristiwa berisiko apa yang mungkin akan terjadi dalam proyek. Ya, hal-hal yang kegiatan-kegiatan apa yang nanti akan mungkin muncul terjadi dalam proyek yang bersifat sebuah risiko. Kemudian kerangka waktu kapan hal itu akan mungkin terjadi. Kemudian probabilitas, seberapa besar kemungkinan peluang itu terjadi. Kemudian konsekuensi, dampaknya terhadap proyek kita. Kemudian antisipasi, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah peristiwa itu terjadi. Kemudian kontingensi. Kalau kontingensi adalah apa yang harus dilakukan ketika risiko itu sudah terjadi. Nah, manajemen risiko memiliki beberapa manfaat.
yaitu yang pertama melihat risiko yang tidak nampak. Jadi pada saat planning kita tentunya memiliki risiko-risiko yang belum nampak ada di perencanaan kita. Nah, risiko yang belum nampak ini bisa kita identifikasi lebih awal untuk mencegah maupun memilih action yang harus kita lakukan apabila risiko itu sudah terjadi. Kemudian juga kita bisa mengurangi keterkejutan dan konsekuensi negatif. Mengurangi keterkejutan ini artinya manajemen supaya tidak terkejut atas terjadinya hal-hal yang di luar rencana. Kemudian kita juga bisa memberikan kontrol yang lebih baik atas proyek jika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan. Berikutnya adalah meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan proyek sesuai dengan anggaran dan tepat waktu. Ingat, triple constraint itu harus tetap terjaga. Nah, resiko-resiko yang muncul itu memungkinkan untuk tidak mencapai triple constraint itu. Nah, disinilah fungsi atau manfaat dari manajemen risiko. Kemudian yang terakhir adalah meminimalkan ketidakpastian dalam proyek. Jadi hal-hal yang tidak pasti ini diminimalisir sehingga kita lebih percaya diri dalam menjalankan proyek sesuai dengan rencana. Proses-proses manajemen risiko menurut PMBOK ini ada 6 tahapan, yaitu dimulai dengan perencanaan risiko, kemudian identifikasi risiko, analisis dan prioritas risiko, kemudian penyusunan dan perencanaan strategi risiko, monitoring dan kontrol risiko, kemudian respon dan evaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Nah, sebelum masuk ke proses, di sini ada sebuah tools yang digunakan untuk mencatat atau memetakan seluruh risiko dalam proyek, yaitu disebut dengan risk register. Risk register ini adalah sebuah tools yang digunakan untuk memetakan seluruh risiko proyek agar kita lebih mudah untuk mendapatkan informasi dari risiko-risiko tersebut. Sebenarnya tidak ada panduan risk register secara baku di mana kita bisa menyusunnya sesuai dengan kebutuhan kita. Best practice-nya kita bisa membaginya menjadi beberapa area sesuai dengan proses, yaitu yang pertama identify risk atau mengidentifikasi risiko, kemudian analisisnya, proses analisisnya, kemudian plan responnya, proses plan respon, dan yang terakhir adalah monitoring dan kontrol. Nah, ini bisa kita sesuaikan bergantung pilihan kita dalam metode-metode yang kita gunakan dalam menganalisis. Bisa dilihat di dalam penting identitas ini untuk memberikan identitas yang unik terhadap setiap risiko yang akan muncul. Kemudian dilengkapi dengan analisis terhadap kategorinya, probabilitasnya, impact. Kemudian kita juga bisa memberikan tambahan-tambahan kolom sesuai dengan kebutuhan dan metodologi yang kita gunakan, seperti scoring, otoritas, atau tanggung jawab kepada person, dan lain-lain. Nah, tahapan pertama yaitu mengidentifikasi risiko, di mana tantangan utama dalam mengidentifikasi risiko adalah mengidentifikasi seluruh aspek risiko dengan jelas hingga potensi masalah yang sebenarnya, bukan hanya gejalanya saja atau bukan hanya tampak luar dari risiko saja. Nah, kita bisa menyusun hierarki pendaftaran risiko itu seperti ini ya. Jadi pendaftaran risiko atau identifikasi risiko ini nanti bisa kita gunakan untuk memperbarui risk breakdown structure atau daftar risiko yang akan muncul. Nah, pendaftaran risiko ini terdiri atas daftar semua risiko yang ada, akar masalahnya juga kita harus tahu, kemudian kategori risikonya, kemudian respon dari risiko itu bagaimana. Nah, ini akan kita susun seiring proses manajemen risiko yang kita lalui. Di kolom identify, yang paling penting kita harus petakan masing-masing risiko terhadap identitasnya atau ID-nya, sehingga ID ini bisa kita gunakan untuk proses-proses berikutnya, proses untuk menganalisis, kemudian untuk mengevaluasi, kemudian untuk memetakan tingkat probabilitas dan impact-nya. Nah, itu bisa kita gunakan seterusnya. Proses berikutnya adalah risk analysis. Nah, ini bisa kita lakukan dengan dua pendekatan, yaitu kualitatif maupun kuantitatif, di mana kita bisa gunakan metode statistik, metode matematik untuk mengukur skor dari masing-masing risiko. Jadi yang kita ukur di sini adalah impact dan probabilitasnya. Seberapa sering
dia muncul risiko itu dan seberapa berat impact-nya. Nah, ini bisa kita petakan terhadap matriks seperti ini ya. Nah, kita bisa bagi 4 kuadran di mana sumbu X adalah menyatakan impact terhadap proyek dan sumbu Y adalah menyatakan probabilitas. Nah, skala yang bisa kita gunakan bisa bervariasi. Yang penting bisa kita gambarkan dari high ke low atau sebaliknya. Bisa kita gunakan skala 1 ke 5 atau 0 ke 5 atau beberapa metode skala Likert yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa petakan masing-masing risiko yang sudah kita identifikasi ID-nya tadi terhadap matriks ini ya, dengan memberikan label seperti ini. Nah, kemudian kita bisa letakkan di dalam risk register. Tujuannya apa? Ini adalah tujuannya untuk memprioritaskan mana risiko yang paling berdampak dan paling mungkin akan muncul dalam pelaksanaan proyek. Nah, itu akan menjadi skala prioritas di dalam risk management. Kemudian berikutnya adalah mendevelop risk strategis. Di dalam risk strategis ini banyak hal yang harus kita putuskan di dalam memanage risiko. Apakah kita ingin menerima risiko itu atau membiarkan, ataukah kita perlu membuat sebuah tindakan, ataukah kita perlu mentransfer risiko itu. Kita bisa gunakan matriks sederhana seperti yang ada di gambar ini ya. Jadi mana threat yang bisa kita avoid, mana threat yang bisa kita mitigate, accept ataupun transfer. Nah, dari metrik probabilistik dan impact tadi bisa kita petakan. Jadi kalau probability-nya high dan impact-nya high, tentunya kita harus avoid. Jadi kita harus pikirkan tindakan bagaimana mencegah risiko itu terjadi. Kemudian kalau probabilitasnya low dan impact-nya high, tentunya kita bisa transfer ya. Jadi kita bisa transfer ke sebuah divisi atau sebuah bagian. Kemudian kalau probabilitasnya high dan impact-nya low, kita bisa mitigate, kita bisa tangani dengan membuat sebuah mitigasi atau penanganan apabila itu terjadi. Kemudian kalau probability-nya low dan impact-nya low, kita bisa accept saja, tidak hiraukan atau tidak berikan action. Nah, ini kita tulis juga di dalam risk register untuk menjadi pedoman terhadap risiko apabila itu terjadi atau sebelum itu terjadi. Berikutnya adalah monitor dan mengkontrol risk ya. Monitor dan kontrol risk ini adalah pemantauan dan pengendalian, di mana ini harus dilakukan terus-menerus. Selain itu, 4 tahapan sebelumnya harus dilakukan secara teratur dan terus-menerus, karena risiko-risiko baru itu juga mungkin akan datang. Monitor dan kontrol ini mencangkup memantau semua risiko yang teridentifikasi, yang kedua mengendalikan risiko melalui respon yang direncanakan, kemudian yang ketiga mengevaluasi efektivitas proses risiko. Dan ada tools yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama risk audit, risk review, risk status meeting, dan report. Risk audit ini adalah proses audit yang sudah dilakukan oleh tim pelaksana proyek. Ya, ini bisa digunakan sebagai evaluasi terhadap penanganan risiko berikutnya. Sedangkan risk review ini adalah sebuah proses kajian hasil proses pengelolaan risiko yang bisa dilakukan secara internal. Nah, sedangkan risk status meeting dan report ini adalah rapat secara formal yang diagendakan secara rutin untuk mengkomunikasikan terkait current status dari risiko yang sedang terjadi. Nah, berikutnya adalah response dan evaluation, di mana setelah kita melakukan tindakan-tindakan terhadap risiko, kita mengevaluasi diri dan tim pelaksana proyek terhadap penanganan risiko. Tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan pemahaman kita tentang risiko proyek secara umum. Yang kedua, memahami informasi apa yang tersedia untuk mengelola risiko dan untuk membuat keputusan terkait risiko. Kemudian yang ketiga adalah memahami bagaimana dan mengapa keputusan tertentu dibuat. Jadi kita tahu alasannya.
Yang keempat adalah memahami implikasi tidak hanya dari risiko yang terjadi, tapi juga dari keputusan yang dibuat. Kemudian belajar dari pengalaman yang sudah terjadi sehingga orang lain mungkin tidak perlu mengulangi kesalahan yang sama. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait manajemen risiko. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.